Cek cek. Oke, kembali lagi di channel Imam Spasi HD. Gua kali ini bakal menceritakan seluruh alur cerita yang berjudul A Nasty Deal. Film ini mengisahkan tentang seorang istri yang mencari donor mata untuk suaminya yang kecelakaan. Oke, tanpa kopi, tanpa baca, tanpa hidangan, kita langsung saja ke alur ceritanya dan kita ke kamar mandi. Film diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Harim yang sedang melukis istrinya. Istrinya itu bernama Sun Yong. Ketika itu, lampu ruangannya itu kelap-kelip kayak lampu diskoco. Kemudian Harim mengantarkan istrinya ke tempat kerjanya. Ia bekerja di toko dempul muka. Kemudian muncul seorang cewek bernama Kim. Mereka dulunya adalah teman baik, CS kental gitulah. Tetapi sekarang itu mereka musuhan, kayak kucing dan tikus. Karena dulunya sebelum Harim menikah dengan Sun Yang, Harim itu adalah pacarnya Kim dan ketemunya itu mereka sewaktu lagi bergencotan. Lanjut. Nah, di situ Kim itu meledek mencemooh Sun Yang sampai Sun Yang itu muak marah campur aduk hingga menampar muka dempulnya si Kim dan mengakibatkan manajernya itu mendengarnya dan meminta maaf kepada Kim. Manajernya pun mengancam akan memecat Sun Yang atas perlakuannya itu. Tetapi di sini manajernya itu akan memaafkan Sun Yang apabila ia boleh menikmati jipangnya si Sun Yang. Tetapi karena Sun Yang cewek baik-baik, ia tidak mau dan melemparkan kancutnya ke muka manajernya itu. Di sini sebelum Sun Yang dipecat, ia mendahului untuk mengundurkan diri dan Sun Yang tidak punya pekerjaan sekarang. Di sisi lain, Harim ingin mengganti lampu yang tadi kelap-kelip dan di situ apesnya lampu itu pecah dan mengenai kedua matanya Harim. Ketika itu Sun Yang mendapatkan kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan tersebut. Apes teman koin duk cana ayo kok apes kok. Lalu ia bergegas ke rumah sakit. Dan terlihat Sun Yang yang sedang khawatir dengan keadaan suaminya. Di situ terlihat laki-laki tua legend yang memperhatikannya. Dia bernama Daegun. Di sini dokter memberitahu bahwa matanya Harim itu sudah rusak. Dan di sini jalan satu-satunya adalah mencarikan donor mata dan itu biayanya tidak murah. Lanjut cerita, terlihat Harim yang lagi marah-marah karena shock mendengar keadaan dirinya karena dirinya adalah seorang pelukis. Di sisi lain terlihat Daegun yang sedang memahami keadaan pasangan tersebut. Beberapa saat kemudian Daegun menghampiri Sun Yang. Ia berkata bahwa dirinya akan membantu pengobatannya Harim, tetapi dengan satu persyaratan. Dan jika Sun Yang setuju, ia akan mengatakan persyaratannya itu besok. Sun Yang pun bahagia, senang campur aduk kayak adonan jahe. Sungguh mulia sekali akhlakmu, kakek. Kemudian Sun Yang bertemu dengan Harim dan mengatakan hal bahagia tersebut. Esok paginya Sun Yang pergi ke rumah Daegun. Rumahnya Daegun itu besar, gede, mencerminkan orang kaya, cok. Ya emang dia itu orang kaya. Setelah bertemu Sun Yang kaget akan persyaratan yang diberikan Daegun. Persyaratannya itu adalah Daegun ingin merasakan jipangnya punya Sun Yang. Karena Daegun itu mengalami sakit kanker dan ia tinggal sebatang kara. Ia pun sudah lama tidak merasakan nikmatnya bergenjotan. Oke lanjut, Sun Yang pun meminta waktu untuk berpikir akan persyaratannya tersebut. Kemudian ia pulang dan melihat wajah cerianya suaminya itu. Lalu ia merasa iba. Di sini Sun Yang pun meminta bantuan kepada Kim untuk menolongnya. Saking gedenya bencinya kepada Sun Yang, Kim tidak mau membantunya. Ketika Sun Yang berjalan pulang, tiba-tiba Kim menghampirinya menggunakan mobil. Dan tidak disangka Kim akhirnya mau membantunya. Tetapi Kim ini mau membantu untuk melayani Daegun. Ketika itu ia mencoba menggoda Daegun dengan berbagai cara dan gaya. Tetapi usahanya itu sia-sia. Rudalnya Daegun tidak mau aktif, ia masih ngelemperek aja.
Lanjut cerita, terlihat Daegun yang memanggil notaris dan menandatangani surat kuasa hartanya itu yang akan diberikan kepada Sun Yang. Tetapi Daegun akan memberikan hartanya sesudah Sun Yang bisa membuat rudal Daegun aktif kembali. Tetapi di sini Sun Yang masih ragu akan hal itu. Malam harinya Sun Yang ingin mencuri surat kuasa harta itu, tetapi Daegun mengetahuinya dan sudah menduganya. Di situ Sun Yang tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti perintahnya Daegun. Kemudian Sun Yang mencoba dengan berbagai cara menari, mengangkang, berpakaian seksi, dan udah banyak cara ia gunakan. Tetapi belum membuat rudalnya Daegun itu aktif, cok. Jadi rudalnya Daegun itu nggak mau jengat. Udah lama dia nggak mau jengat dan dia tidak bisa merasakan nikmatnya Jipang. Oke. Esok paginya Sun Yang browsing cara agar rudal yang lemah bisa kembali aktif. Ia pun membeli rempah-rempah dan langsung memasaknya. Tetapi sama aja tidak berhasil. Tetapi ia tidak menyerah. Ia kembali belanja rempah-rempah loh jinawi lagi. Saat akan pulang, ia dipanggil oleh seorang kakek yang mengetahui kegunaan dari rempah-rempah yang ia beli. Kemudian kakek itu memberikan tutorial cara memasak yang benar agar berhasil. Lalu Sun Yang langsung mempraktekannya. Esok harinya ternyata berhasil. Terlihat Daegun sangat senang dan di situ Sun Yang baru sadar bahwa rudal yang aktif harus dinonaktifkan lagi dengan cara memasukkan ke serambi lempitnya Sun Yang. Kemudian Daegun memaksa Sun Yang untuk bergencotan dan film pun bersambung. Di sini filmnya itu belum kelar, tapi ini cuman bersambung. Jika kalian penasaran, nantikan video selanjutnya. Akan ada part 2-nya. Oke, see you next time. Bye.